Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yulizar Bramundito Aji dari kelompok 6. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum acara 3, yaitu acara penanaman dan pemupukan yang telah saya lakukan. Untuk tanaman yang saya pakai itu adalah tanaman Imperata cylindrica atau yang biasa dikenal dengan tanaman alang-alang. Dan perlakuan pemupukan yang saya pakai itu adalah pupuk dengan jenis yang sama namun menggunakan dosis yang berbeda untuk tiap tanaman. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bagian pendahuluan. Melangkah ke bagian pendahuluan, kita awali dulu dengan definisi penanaman, di mana penanaman ini merupakan kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemayan pertanaman untuk diperoleh hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Kemudian ada juga yang namanya pupuk. Pupuk ini merupakan bahan kimia ataupun organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara baik keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga ada yang namanya pemupukan, di mana pemupukan ini merupakan proses pemberian pupuk kepada tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan cepat dan berproduksi dengan baik. Melangkah ke bagian yang selanjutnya itu adalah tujuan dari pelaksanaan mini project, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pemeliharaan tanaman mulai dari penanaman, pemupukan hingga pemanenan tanaman pakan. Kemudian kita lanjut ke bagian yang berikutnya itu adalah alat dan bahan, di mana alat yang kita pakai yaitu polybag, centong, dan timbangan digital. Kemudian bahan yang digunakan yaitu tanaman alang-alang, pupuk kandang, air, dan tanah. Melangkah ke bagian berikutnya yaitu kegiatan praktikum, di mana diawali dari poin profil tanaman, di mana tanaman yang dipakai itu adalah tanaman alang-alang atau Imperata cylindrica yang merupakan tumbuhan dari keluarga Gramineae. Sedangkan media yang digunakan dalam penanaman menggunakan polybag, dan proses transplantasi dilakukan dengan memindahkan tanaman dari lahan ke dalam polybag tanpa memutus atau merusak perakarannya. Selanjutnya yaitu profil pemeliharaan, di mana tanaman dilakukan penyiraman dengan air secukupnya dengan interval 2 kali sehari pada minggu pertama pasca penanaman dan 1 kali sehari pada minggu kedua hingga minggu ketiga pasca penanaman. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan gulma yang tumbuh di dalam polybag tanaman. Setelah itu, poin berikutnya yaitu pengukuran parameter, di mana pengukuran parameter dilakukan dengan mengambil data berupa tinggi tanaman, panjang daun, lebar daun, serta banyaknya daun. Selanjutnya, pemupukan. Kedua tanaman diberi pupuk dengan jenis yang sama tetapi dengan dosis yang berbeda. Setelah itu, pemanenan, di mana pemanenan dilakukan dengan cara tanaman diangkat dari media tanam tanpa merusak perakarannya, kemudian perakarannya diamati. Melangkah ke bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana berikut ini merupakan tabel pertumbuhan tanaman Imperata cylindrica pada perlakuan dosis pemupukan. Dan kita langsung saja, di mana jenis pupuk yang digunakan yaitu pupuk kandang yang terbuat dari feses kelinci. Adapun untuk metode pemberian pupuk dilakukan dengan cara dicampurkan dengan tanah sebagai media tanam. Feses kelinci ini merupakan pupuk yang memiliki kandungan unsur N sebesar 2,72%, kandungan fosfor sebesar 1,1%, dan kandungan kalium sebesar 0,5%, yang mana lebih tinggi bila dibandingkan dengan kotoran ternak lain. Kemudian, berdasarkan dari hasil yang diperoleh, tanaman dengan perlakuan pemberian 100 gram pupuk kandang memiliki produktivitas yang lebih optimal bila dibandingkan dengan tanaman dengan pemberian pupuk 150 gram. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman yaitu iklim, suhu, pH, serta komposisi susunan tanah. Adapun untuk takaran pemberian pupuk juga dapat mempengaruhi produktivitas tanaman, di mana pemberian pupuk dengan dosis berlebih dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Febriani et al. Menyatakan bahwa pemberian pupuk dengan dosis tinggi dapat menghambat perkembangan vegetatif tanaman sehingga pertumbuhan generatifnya bisa terhambat. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa dosis pemberian pupuk harus diberikan secara tepat. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas dari suatu tanaman yaitu iklim, suhu, pH, serta komposisi susunan dan tanah. Dan berikut ini merupakan daftar referensi yang saya pakai dalam penyusunan PPT ini. Dan berikut ini merupakan acuan dosis pupuk yang saya pakai, di mana dosis yang saya pakai itu saya ambil acuan dari jurnal Sitompul et al. Tahun 2014. Selanjutnya, berikut ini merupakan footage selama kegiatan praktikum berlangsung. Jadi langsung saja kita lihat.
Ya, itu tadi adalah video footage selama kegiatan praktikum berlangsung, dan berhubung ini juga merupakan bagian akhir dari slide PPT yang saya presentasikan, maka berakhir sudah dari sesi presentasi saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa ditarik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Yulizar Bramdito Aji, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.